Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan sayyidul ayah, yaitu ayat kursi, maka dalam hadis juga ada yang disebut dengan sayyidul ahadis, penghulunya hadis-hadis. Karena memang secara makna antara hadis dengan ayat kursi itu punya kesamaan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu khutbah di tengah-tengah para sahabat. Beliau bersabda, "Innallaha la yanam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Wala yang bagi ayyanam, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala itu tidur. Dalam kitab Ahadisul Iman, Syekh Abdul Razak kemudian memberikan penjelasan yang sangat menarik tentang makna yang terkandung di dalam hadis itu, bahwa hadis ini menjelaskan tentang sifat maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha hidup dan Allah Subhanahu wa taala selalu aktif mengurus hamba-hambanya setiap detik. Dan itulah yang kita dapat petik juga ketika kita membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang selalu mengurus hamba-hambanya semua makhluknya tanpa terkecuali. Ketika kita betul-betul memahami makna yang terkandung di dalam ayat ini, bahwa Allah itu maha hidup, Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhu sinatu wala naum. Jangankan tidur, ngantuk saja Allah Subhanahu wa taala tidak pernah. Sehingga ada beberapa macam-macam ibadah yang lahir dari pemahaman yang benar tentang sifat kamalnya Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, ketika kita meyakini bahwa Allah itu maha hidup, bahwa Allah itu selalu mengurus hamba-hambanya, selalu memberikan apa yang menjadi keperluan kita, maka tentu yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba yang berakal adalah selalu berdoa, berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak yang pertama ketika kita memahami Allah itu enggak pernah ngantuk, apalagi tertidur, sehingga dalam keadaan apapun kita selalu bertawakal, berserah diri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bagian dari puncak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maknanya adalah kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat masuk akal, sangat pantas dan sangat masuk akal kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah enggak pernah tidur, enggak pernah mengantuk, sehingga semua harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah dengar. Sami Allahu liman hamidah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mendengar dan menjawab. Siapapun yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita dapat pahami setiap kali kita beribadah melaksanakan sholat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian kepada Allah yang maha hidup, alladzi la yamut, yang enggak pernah mati. Itu dampak yang pertama. Orang yang memahami Allah itu enggak ngantuk, apalagi tidur, dia akan selalu berdoa, bertawakal, bersandar, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, bentuk ibadah yang kedua kalau kita memahami makna ayat atau hadis itu, kita akan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat.
sehingga kita akan berupaya untuk islahul a'mal, memperbaiki amalan kita. Kita akan berupaya memberikan amalan yang terbaik dalam ibadah puasa, meskipun tidak ada yang melihat ibadah puasa yang kita lakukan, tapi karena kita meyakini Allahu la yanam, Allah itu enggak ngantuk, maka kita akan berupaya melaksanakan ibadah puasa ini dengan iman wa ihtisaban, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak akan pernah melakukan perbuatan korupsi. Misalnya kita berkumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2 kali. Dan tentu saja kalau para pejabat ini, terutama para pimpinan-pimpinan Pertamina misalnya itu ya, kalau betul-betul memahami makna hadis itu ya, innallaha la yanam, insya Allah mereka itu enggak mungkin melakukan praktek oplosan ya, pertalit kemudian dicampur menjadi pertamax dan kemudian kita beli pertamax tapi enggak pakai antri. Kenapa kemudian ada praktek oplosan? Ada banyak pendalilan sebenarnya. Salah satu faktornya adalah karena barangkali atau bisa jadi atau pasti orang-orang yang melakukan oplosan itu tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan semua makhluk Rabbul Alamin itu selalu melakukan pengawasan ya. Meskipun barangkali tidak ada yang melihat kita, tidak ada CCTV, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penugasan kepada malaikat-malaikatnya Raqib dan Atid untuk mengawasi berbagai macam perbuatan yang kita lakukan, termasuk ketika melakukan praktek kecurangan atau oplosan tadi. Nah, tentu bapak-bapak, di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk upaya untuk melakukan penguatan iman adalah memahami makna yang terkandung di dalam hadis ini, innallaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Allah itu enggak pernah tidur dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidur. Sehingga ketika kita betul-betul memahami yang makna yang terkandung dalam hadis ini, semua akan berupaya memberikan ibadah yang terbaik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat profesional dalam segala sesuatu. Ketika kita beribadah, maka berikanlah ibadah yang terbaik. Ketika kita bekerja, bekerjalah yang terbaik. Ketika kita mendidik, maka mendidiklah yang terbaik. Dan ketika kita menjadi orang tua dan orang yang dituakan, maka berikanlah pendidikan dan keteladanan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa sampai kemudian kita ditakdirkan Allah hidup atau mati. Tetapi tidak penting kita hidup kapan dan di mana, yang penting kita mati dalam keadaan muslim atau hidup dalam keadaan kemuliaan bersama Islam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.